Perkenalkan sebelumnya saya Septia Ngestihanunca dari 23 PO1 dengan NIM 2311014. Di sini saya berkesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas akhir dari mata perkuliahan Industri Kreatif dosen Bu Anis Fitriani. Sebelumnya izin Bu Anis Fitriani, saya kali ini juga berkesempatan untuk bisa mewawancarai salah satu pelaku industri kreatif dari bidang desain komunikasi visual. Nah, untuk wawancara ini kebetulan narasumbernya bernama Mas Andi. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang ya teman-teman, ngobrol dengan Mas Andi bagaimana selama menjalankan di bidang industri kreatifnya ini, apa nih tantangan atau peluang yang dihadapinya selama ini. Nah, mari teman-teman kita ajak ngobrol Mas Andi. Nah, Mas Andi, sebelumnya selamat malam Mas Andi. Selamat malam Mbak Septi. Oke, nah Mas Andi, ini sudah berapa lama Mas Andi kebetulan di bidang desain komunikasi visual? Ya. Oke, saya sudah bergelut di bidang desain itu hampir mungkin sekitar 7 atau 8 tahun sih. Oke. Wah, lama sekali ya ternyata ya, dari sudah 8 tahun ya. Nah, sebelumnya itu apa nih yang membuat Mas Andi itu mempunyai minat atau bakat lain istilahnya juga punya kemampuan di bidang desain juga gitu. Dan asal mulanya dari mana nih gitu? Kalau minat atau bakat sebenarnya memang bidang ini itu sudah menjadi passion saya sejak zaman SMK. Sekolah saya kan berhubung adalah SMK, yang mana jurusan saya memang bergelut di bidang desain. Oh gitu. Terus kalau yang sekarang ini lanjut kuliah di bidang apa nih Mas Andi? Untuk saat ini saya sedang menempuh di jurusan Ilmu Komunikasi. Universitas Terbuka. Oke, berarti masih menambah ini ya. Betul, menambah skill komunikasinya ya. Betul, nah, kalau untuk sekarang kegiatan Mas Andi apa nih dari yang sedang dijalani dari industri kreatif desain komunikasi visualnya? Kalau dibilang dari segi industri kreatif, saya sendiri sering sekali menerima orderan atau pesanan dari customer berupa desain. Desain itu bisa berupa desain produk juga bisa, lalu desain untuk branding keperluan usaha mereka sendiri pun juga bisa. Tergantung permintaan dari klien itu sendiri. Jadi kalau dari Mas Andi ini sebuah kalau dibilang entrepreneur juga bisa ya Mas Andi ya, karena bekerja tidak ada suruhan lain sebagainya, tapi memang bekerja dari satu job ke satu job. Betul, gitu ya. Nah Mas Andi, ini ada beberapa pertanyaan nih yang mengenai ya peluang mungkin atau tantangan juga dan kreativitas selama yang jalannya sekarang. Yang pertama ya, untuk peluang dalam menjalankan industri Mas Andi sekarang, yaitu di kafe ya, desain komunikasi visual itu bagaimana peluang yang dilihat gitu ya? Apakah mungkin peluang untuk tahun depannya gitu, untuk masa depan gitu? Oke, kalau bicara soal peluang ya Mbak Septi ya, bidang desain itu menurut saya merupakan salah satu bidang yang tidak akan lekang oleh waktu. Karena memang desain itu memerlukan ide yang bisa dibilang harus kreatif. Dituntut untuk kreatif dalam prosesnya. Nah, kalau peluangnya sendiri, semua hal itu bisa dijadikan bahan atau ide dari pembuatan sebuah desain. Misal bisa kita ambil contoh dari sektor industri ekonomi yang lain, bisa dibilang UMKM lah ya. UMKM yang benar-benar paham mengenai bagaimana cara pengembangan produknya, itu pasti butuh yang namanya desain. Bisa untuk desain visual produk mereka, bisa juga desain untuk branding nama brand mereka sendiri. Iya, jadi saya rasa kalau dari segi peluang cukup menjanjikan sebenarnya desain ini. Cuma selain ada peluang, tentunya ada tantangannya juga. Peluang itu. Oh iya, mohon maaf Mas Andi, saya ini karena tantangan itu juga perihal dari
pertanyaan yang kedua yaitu teman-teman, tantangan yang biasanya itu dihadapi ketika mengerjakan desain tersebut itu mungkin apa nih tantangan terbesar? Terkecil dulu nih, kita tanya tantangan terkecil dari terbesarnya dulu gitu. Oke. Terbesar. Yang terkecil dulu ya. Yang terkecil ini sebenarnya cukup simpel karena jujur saja di rata-rata masyarakat Indonesia desain itu masih dianggap sepele sebenarnya. Sepelenya gimana? Kadang itu ada ya kita paham bahwa ada klien dari UMKM yang meminta jasa desain dari kita, tapi dengan harga yang jauh di atas rata-rata desain. Itu yang tantangannya. Jadi kita harus juga pandai-pandai untuk menentukan harga agar klien itu tidak lari atau berpindah ke jasa desain yang mungkin bisa menjanjikan lebih murah dari desain kita. Worth it gitu ya. Iya. Dengan... Soalnya kan rata-rata sekarang Indonesia tuh kalau murah gitu pasti mengejar gitu ya. Iya, cari yang murah ya. Murah berkualitas gitu. Iya betul. Oke. Tapi nggak bisa lah semua yang murah. Juga desain itu kan juga dilihat dari tingkat kesulitannya juga Mbak Sandy. Jadi nggak semua dipukul rata murah, misal bikin desain untuk branding dengan harga patok sama rata padahal tingkat kesulitannya berbeda, itu nggak bisa. Lalu kalau bicara tentang tantangan terbesarnya, menurut saya ini banyak sih tantangan terbesarnya. Salah satu yang cukup mengganggu saya itu adalah kehadiran AI yang menciptakan visual yang lumayan cukup cepat sih sebenarnya. Jadi tinggal ngetik tulisan, ngetik prompt gitu aja udah keluar gambar sesuai keinginan pengguna ya kan. Itu yang cukup jadi tantangan buat kita para pelaku industri kreatif di bidang desain ya. Karena klien kan banyak minta yang cepat, yang bagus seperti itu. Tapi kadang kalau kita bikin manual itu tidak bisa secepat AI lah ibaratnya seperti itu. Pengerjaannya juga berbeda ya. Kalau AI kan masuk ke robotnya memang betul, elektronik gitu harus ya. Harus ada desain, harus ada kreativitas, detail kreativitas yang harus dipenuhi untuk menciptakan desain itu. Sementara AI sendiri kan hanya sekedar bikin jadi ya sudah, gitu. Tidak bisa dikustomisasi lah ibaratnya seperti itu. Itu sih tantangan yang saya rasa cukup besar bagi seorang pelaku industri kreatif di bidang desain. Tapi kalau untuk dari segi itu kan dari segi minusnya AI ya. Tapi kalau dari segi positifnya pasti ada juga terkait AI ini membantu ini juga para pelaku industri kreatif yang di bidang desain komunikasi visual ya. Oke. Nah lanjut, baik teman-teman. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan terakhir terkait kreativitas dan juga inovasi yang diterapkan. Ini kan kebetulan Mas Andi dari desain nih pasti banyak banget ide-ide kreativitas dan juga inovasi yang diterapkan di editan terkait kontennya, desainnya, gitu-gitu. Apa sih teknik-teknik yang digunakan Mas Andi gitu? Mungkin ada teknik khususnya gitu. Apa nih Mas Andi? Silakan. Kalau ngomongin soal kreativitas ya Mbak ya, kita biasanya membuat desain itu tergantung dari permintaan klien. Tapi tentu saja dalam desain itu pasti akan ada memasukkan unsur-unsur yang menjadi ciri khas kita. Kalau ciri khas saya pribadi, biasanya saya menggunakan visual-visual kayak perpaduan antara unsur 2 dimensi atau unsur 3 dimensi. Lalu juga bisa penggunaan warna yang cenderung cerah sih kalau saya. Lalu bisa juga penggunaan visual elemen-elemen yang memang memang bertujuan untuk menarik mata atau orang yang melihat seperti itu sih kalau saya. Oke. Nah itu kan terkait kreativitas yang memang tekniknya ini ciri khasnya dari Mas Andi nih. Nah tapi kalau untuk bisa menimbulkan atau memunculkan kreativitas atau inovasi tersebut itu biasanya Mas Andi ini lagi ngapain nih? Kok bisa sampai ada tiba-tiba ide gitu? Mungkin ada hal khusus yang harus Mas Andi ini kegiatan ini tiba-tiba muncul kreativitas dan juga inovasinya, atau di semua kegiatan gimana? Oke, kalau saya biasanya
sering-sering lihat tren desain yang lagi hype saat ini. Oke. Jadi saya mencoba mengkombinasikan dengan permintaan klien. Kayak seperti yang saya bilang tadi, misal tren desainnya zaman sekarang cenderung menarik mata dengan penggunaan teknik 3 dimensi, kombinasi 3 dimensi dan 2 dimensi. Maka saya mencoba mengkombinasikan itu dengan permintaan dari klien. Kalau apabila klien suka dengan hasil buatan saya, berarti memang cocok dengan tren desain saat ini yang lagi saya dalami. Jadi sebenarnya banyak inspirasi dari luar untuk menciptakan kreativitas dalam pembuatan desain itu sendiri sih, Mbak. Gitu. Oke, berarti desain pelaku desain ini kalau dibilang sangat-sangat kreatif, gimana nih Pak terkait isu-isu seperti itu Mas Andi? Apakah benar tim desain ini memang mempunyai kreativitas ide yang di luar dugaan gitu juga bisa? Kalau menurut saya kreativitas dalam tim desain atau lebih tepatnya pembuatan desain ya secara universal itu pasti ada, pasti dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau nggak ada kreativitas nggak akan jadi sebuah karya sebuah desain yang fresh, yang baru, yang sesuai dengan permintaan klien itu nggak akan jadi kalau nggak ada yang namanya kreativitas. Hanya saja seorang desainer memang perlu yang namanya inspirasi, lalu perlu juga yang namanya kayak gambaran mau desain seperti apa, itu bisa dari luar ataupun bisa juga dari tren-tren yang mungkin muncul di TikTok mungkin ya, bisa juga muncul di YouTube gitu, tren desain seperti apa itu juga perlu bagi seorang desainer. Kenapa? Karena memang kita harus mengikuti perkembangan zaman juga, lalu permintaan rata-rata klien itu seperti apa, kita harus mengikuti itu Mas. Jadi kalau mengandalkan yang namanya kreativitas saja itu memang kurang. Iya. Biasanya juga ada customer yang memang rewel pengen ke ini gitu ya. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita berhadapan sama customer yang memang melek sama yang namanya desain, kayak brandingnya melek banget, terus kayak penggunaan visual yang bagus itu seperti apa, customer tahu itu yang sedikit bukan kesulitan ya, kayak tantangan buat kita sendiri. Kita nih ya suka dukanya untuk para desain komunikasi visual. Baik teman-teman, terima kasih. Begitulah wawancara dari ketiga pertanyaannya itu. Mungkin teman-teman yang memang punya kreativitas dan juga inovasi yang memang sering muncul gitu ya, mungkin jodohnya teman-teman bisa juga jadi pelaku desain komunikasi visual. Baik teman-teman, kalau begitu terima kasih ya, dan juga terima kasih oleh dosen saya Bu Adis Fitriani. Sampai ketemu lagi, bye bye.